Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal, ya. Penyelesaian materi konfigurasi OSPF, ya, pada Pinet Lab, di mana kita akan mengkonfigurasi dan mengimplementasikan OSPF pada 4 router, ya. Jadi di sini ada MikroTik 1, ada MikroTik 2. Semua MikroTik sudah kita setting, sudah terkoneksi, ya, ke network management. Jadi metode konfigurasi kita akan menggunakan Winbox, ya, IP address print. Kita buka dulu, ya. Jadi total ada 4 mikrotik yang akan kita konfigurasi, ya. Semuanya sudah tersetting IP address. Untuk itu kita akan coba remote satu persatu, ya. Kita mulai dari mikrotik 1 dulu, 22.26, ya. 26. Oke, mikrotik satunya sudah berhasil kita remote. Kita open lagi. Kita ke mikrotik yang kedua. IP address-nya adalah 25, ya. 25. Kita connect lagi. Oke. Kita connect lagi ke mikrotik 3, yaitu 24, ya. 24. Oke, sudah connect. Dan ke mikrotik yang terakhir adalah mikrotik 4, ya. IP address-nya 23. Jadi sesuai dengan topologi, kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi, ya. Kita atur dulu layout-nya. 2, 3. Jadi yang ini ada mikrotik 1, ya, mikrotik 2, mikrotik 3, mikrotik 4, ya. Supaya bisa kelihatan, ya. Mungkin untuk visualisasi kamera saya mungkin akan diperkecil, ya. Oke, jadi sesuai dengan... Oke, sebentar, ya, kita akan coba close dulu. Oke, kira-kira yang akan kita konfigurasikan seperti ini, ya. Jadi pertama kita ke mikrotik 1 dulu. Oke, ini mikrotik 2, ya. Mikrotik 1. Oke, kita ke mikrotik 1. Nah, di mikrotik 1 yang kita akan konfigurasi adalah yang pertama IP address. Untuk interface LAN-nya, ya, 10.1/24 untuk Ether 4. Kita oke. Selanjutnya untuk Ether 2 dan Ether 3 juga kita tambahkan, ya. 10.10.10.1/30. Untuk Ether 2, jadi kita basic configuration dulu, ya. Kita konfigurasi dulu seluruh IP address pada router. Setelah itu kita akan konfigurasi IP address 10.11.12.1/30. Interface Ether 3. Oke, sudah selesai, ya. Selanjutnya kita akan setting IP DHCP, ya. Kita akan aktifkan DHCP server pada interface Ether 4. Oke, sudah berhasil, sudah aktif. Setelah itu kita akan tes, ya, di virtual PC-nya. Apakah sudah bisa dapat IP DHCP? Oke, sudah dapat, ya. Kalau kita cek di list juga sudah dapat. IP address-nya adalah 254, ya. Oke, di sini harusnya kita pakai... Oke, kita ganti IP address-nya, ya. Subnet mask-nya kita ganti ke 29. Terus untuk networknya juga kita ganti ke 29. Untuk range-nya kita hapus. Kita akan coba setting kembali untuk pool-nya, ya. 10.2 sampai 10.6 harusnya, ya. Oke. Kita batasi saja ke 4 IP, ya. Jadi semua klien akan dapatkan IP 4. Kita request lagi. Oke. Harusnya didapat IP 10.4, ya. Oke. Kita tes ping juga ke gateway apakah bisa. 10.1 bisa, ya. Oke, konfigurasi untuk router mikrotik 1 yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan
config mikrotik 2 ya. Kita ke mikrotik 2. Oke, mikrotik 2. Di sini IP address-nya kita coba geser ya, supaya bisa kelihatan. Oke, mikrotik 2 kita setting IP address dulu. Kita tambahkan ether 2-nya adalah 10.11.13.1/30. Terus kita arahkan ke ether 2, kita oke, kita tambahkan lagi 10.11.12.2/30. Kita arahkan ke ether 3 ya. Setelah itu kita ke ether 4 ya. IP address-nya adalah 20.1/29. Ether 4. Terus kita buatkan DHCP server. DHCP server, DHCP setup, ether 4 sampai 4 saja ya. 4. Oke, konfigurasinya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan tes ping ke node-node-nya ya. Pertama kita tes ping ke ping 10 11.12.1 berhasil kah? Oke, berhasil ya. Nah, kalau ping ke 10, 11, 13.2 itu belum bisa karena belum kita setting ya. Oke, setelah itu kita akan testing untuk kliennya ya. Kliennya kita akan setting IP DHCP. Oke, sudah dapat IP address juga ya. Oke, dapat IP address 20.4. Nah, selanjutnya kita geser ke PC 3 ya. Kita ke PC 3. Kita setting IP address dulu. IP address yang ke lokal dulu ya. 40.1/29. Terus kita oke, kita tambahkan interface ke ether 3. IP address-nya 10.11.14.1/2/30 ke ether 3. Kita oke, kita tambahkan lagi untuk ke ether 2 10.10.10.2/30 ke ether 2. Oke. Selanjutnya kita akan setting DHCP server ya. Kita setting DHCP server di ether 4 ya. Segmennya kita batasi sampai di 4 ya. Kita next. Oke, sekarang kita tes di mikrotik 3 ya untuk VPC-nya. Oke, VPC-nya kita tes IP DHCP. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sudah dapat IP 40.1, kita tes ping ke 40.1. Oke, bisa ping ya. Selanjutnya kita akan tes ping dari mikrotik 2 ya. Mikrotik 2, mikrotik 3. Oke, mikrotik 3 kita tes ping. Kita buka tools ping ke 10.10.10.1. Oke, bisa ping ya ke 10.10.1. Dan untuk ping ke 10.10.14 kayaknya belum boleh ya. 14.2 juga belum bisa. Oke, belum bisa ya. Oke, kita konfigurasi mikrotik yang terakhir ya. Ke mikrotik 4 ya. Oke, ke mikrotik 4. Kita setting IP address-nya dulu. IP address-nya 30.1/29. Untuk ether 4, terus kita tambah ke ether 3 10.11.13.2 di ether 11.30 untuk ether 3. Terus kita buat lagi ke ether 2 ya.
ke 10.11.14.2/29. Oke, harusnya pingnya sudah reply ya. Kita bisa lihat sudah reply juga pingnya. Nah, kita juga akan tes ping ke MikroTik 2. Tool ping ke 10.11.13.1. Oke, sudah jalan juga ya. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk konfigurasi routing ya. Kita akan implementasikan konfigurasi routing OSPF. Sebelum itu kita setting dulu DHCP-nya dulu ya. Tes dulu. Oke, kita kayaknya lupa setting untuk MikroTik 4 DHCP servernya ya. Oke, kita belum setting. Kita setting dulu. Oke. Kita request kembali ya. Harusnya sudah dapat IP address DHCP. Oke, masih belum bisa ya. MikroTik 4. IP address-nya print 30.1-nya di Ether 4 ya. Oke. IP DHCP. Oke, masih belum bisa ya. Kita cek dulu IP address-nya 192.168.30.1. Oke. Oke, sudah sesuai ya. Oke, mungkin kita harus restart dulu ya VPC-nya ya. Oke. IP DHCP. Oke, kayaknya harus kita restart. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan konfigurasi OSPF-nya ya. Di sini sudah MikroTik 3, MikroTik 4. Oke, kayaknya yang close itu MikroTik 2 ya. Oke, kita cek IP address-nya dulu. IP address print MikroTik 2 menggunakan IP address 22.25 ya. 22.25 kita connect. Jadi ini kita bisa konfigurasi seluruh perangkat itu karena kita menghubungkan seluruh MikroTik-nya ke remote management console ya, sehingga saya bisa melakukan proses konfigurasi seluruh perangkat itu di satu komputer saja ya. Kita tidak perlu bolak-balik di CLI lagi untuk konfigurasi satu-satu. Oke, di sini sudah terbuka seluruh router. Kita akan close dulu seluruh window ya. Kita akan mulai konfigurasi OSPF-nya. Oke, kita masuk ke menu routing OSPF. Sama ya, di seluruh router kita masuk konfigurasi OSPF-nya. Jadi kita masuk ke routing OSPF. Setelah itu kita akan masuk ke bagian area ya. Kita buat dulu area. Di sini kita akan buat area default ya. Nah, sebelum buat area kita diwajibkan untuk buat instance dulu. Kita buat instance. Di sini OSPF instance ya, kita biarkan default. Kita oke. Setelah itu kita akan buat area. Kita tambahkan oke, OSPF areanya berdasarkan instance yang sudah kita buat. Di sini kita buat areanya default ya, area backbone. Sama ya di semua router juga kita buat yang sama. Kita add. Oke, setelah itu kita buat area di seluruh router yang terkoneksi ya. Jadi semuanya menggunakan satu area ya, area backbone. Oke, sebelum itu kita akan tes dulu ya. Kita tes dulu root. Di root di sini statusnya masih kosong ya, belum ada konfigurasi routing, belum ada tabel routing OSPF ya. Jadi
kita betul-betul akan melakukan proses konfigurasi routing OSPF menggunakan agar seluruh klien di topologi itu bisa saling terkoneksi. Jadi harapannya sebentar seluruh komputer yang di sini bisa saling terkoneksi ya, secara menggunakan tabel routing yang sudah kita konfigurasi. Pertama-tama kita masuk ke instance template ya. Di sini kita akan menambahkan sebuah template baru. Di sini untuk interface-nya kita buat all ya, seluruh interface akan membroadcast. Selanjutnya di sini areanya kita biarkan area OSPF area sesuai dengan yang kita buat. Di sini untuk interface-nya kita buat all. Oke. Jadi seluruh interface akan membroadcast ya. Kita sebenarnya bisa menentukan ya interface mana saja yang akan di broadcast ya. Namun pada video kali ini kita coba gunakan seluruh interface akan melakukan broadcast terhadap informasi routing. Setelah itu kita masuk ke menu networks ya. Di menu networks ini kita akan memasukkan seluruh IP address dan network yang ada di tabel IP address kita ya. Jadi kalau di MikroTik 1 tabel IP address-nya adalah 10.0/29. Kita bisa tambahkan lagi ke 10.11.12.0/30 dan IP address 10.10.10.0/30. Oke, di sini juga sama. Kita buka tabel IP address, window IP address-nya. Di sini kita masukkan IP address 10.10.10/30. Kita tambahkan ya, tidak harus berurutan ya. Di sini 10.11.14.0/30 dan 192.168.40.0/29. Kita akan tambahkan dulu dan kita akan coba apply sama-sama ya. Sini kita buka IP address. Oke, untuk networknya 10.11.13.0/30, 10.11.14.0/30 dan di sini 30.0/29. Oke, kita buka tabel IP address. Jadi OSPF itu merupakan sebuah routing dinamik ya, yang dimana dia akan melakukan broadcast terkait informasi routing yang didapatkan pada tabel atau pada IP address ya, sehingga masing-masing router di sini akan saling tukar-menukar informasi routing, sehingga ketika mereka sudah saling tukar-menukar informasi routing, seluruh router akan mendapatkan informasi IP address yang sama ya, seperti itu. Jadi router klien yang ada di sini akan mendapatkan informasi ketika menuju ke router yang ini bisa melewati rute yang mana, seperti itu. Jika sudah, kita bisa apply. Nah, selanjutnya kita bisa oke saja ya. Bisa oke. Kita akan memantau informasi NIC burst-nya ya. Kita bisa lihat di sini NIC burst-nya sudah aktif ya. NIC burst-nya sudah aktif. Kita masuk pada static NIC burst. Pada menu NIC burst di sini seluruh router harusnya sudah mendapatkan informasi 2 NIC burst ya yang bisa dilewati. Jadi router 1 sudah dapat informasi terkait OSPF, network OSPF ya, dari IP address 10.11.12.2, 10.10.2 dan state-nya di sini kita bisa lihat full ya. Di sini akan ada perubahan ataupun informasi ketika ada penambahan konfigurasi. Oke. Areanya juga sudah akan tampil ya, dan harusnya kalau kita coba cek pada bagian network ya, pada bagian network itu akan menampilkan informasi terkait routing OSPF yang sudah kita implementasikan. 0.10.14.40.0/29. Oke, di sini juga kita coba verifikasi kembali ya. 10.11.13.0/30. Oke. Sini /30 harusnya ya. Oke.
Oke, sudah dapat juga informasi 30.0/29. Kita oke. Oke. Status networknya juga di sini sudah 2 ya. Tadi ada kesalahan penginputan segmen IP-nya ya, sehingga di sini hanya mendapatkan informasi satu segmen saja. Oke, jadi semuanya pastikan sudah 2 rute ya, karena seluruh router di sini kan saling terkoneksi ke 2 rute ya. Rute 1 itu terhubungkan dengan rute 2 dan rute 3 ya. Sama halnya juga di router 4 itu terhubung dengan 2 network, MikroTik 3 juga terhubung dengan 2 network seperti itu. Oke, kita ke konfigurasi untuk mengecek ya apakah seluruh informasi routing sudah didapatkan. Kita masuk ke routes ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada informasi terkait DAO-nya ya. Jadi DAO itu adalah akronim dari dinamik ya, routing dinamik. A itu adalah aktif dan O itu adalah OSPF. Jadi seluruh router itu harusnya punya seluruh informasi network private dari masing-masing router, sehingga sebentar kalau kita uji coba sama-sama, seluruh router akan bisa saling terkoneksi. Jadi router yang A itu mendapatkan informasi terkait network yang dimiliki oleh router yang ini ya. Kita bisa lihat 20.0 itu digunakan oleh router yang sini ya. Selanjutnya 30.0 juga didapatkan dari OSPF ya. Dan di sini juga kalau ada tanda plus di sini berarti dia backup ya. Jadi ketika rute utamanya putus ya, terputus, dia akan bisa mengarahkan trafficnya ke yang lain seperti itu. Oke, kita akan coba simulasikan ya proses konfigurasinya. Misalnya rute utama ya, rute utama dari yang bertujuan ke 20.0 itu putus ya. Harusnya ada rute cadangan ya yang bisa dilewati. Misalnya ke 30.0 itu terputus, gateway-nya kan ke 10.10.2 ya. 10.10.2 gateway yang utamanya. Kita akan coba simulasikan untuk kita putuskan rutenya seperti itu. Jadi sebentar kita akan coba. Untuk awalnya kita akan coba lakukan proses ping ya, dari PC yang ada di MikroTik 1 ke PC yang ada di masing-masing router ya. Pertama kita ping dulu. Ping ke 20.4. Tes ping sudah berhasil. Di sini selanjutnya akan coba kita ping lagi ke network 30.4. Oke, di sini masih RTO ya. Di sini masih RTO. Kita akan coba tes ping ke 40.4. Oke, sudah oke ya. Di sini kayaknya ada masalah yang tadi ya. Kita coba request kembali. Oke, kayaknya di router ini masih ada masalah konfigurasi. Kita akan coba tes ping kembali ya. Oke, kita tes ping ke 30.1. Oke, berhasil. Kita ping ke gateway-nya. Oke, berhasil ya. Harusnya tidak ada masalah ya di sisi komputernya. Kita coba cek di MikroTik 4 ya. Untuk segmen IP address-nya. Oke, DHCP server di sini sudah dapat 30.5. Oke. Kita coba lagi tes ping dari kita ping sebaliknya ya, dari VPC 5 ke yang lain ya. Coba kita tes ping ke 20.1 bisa ya. Oke, kita ping ke 20.4 sudah oke ya. Oh ya, tadi dia IP address-nya itu bukan 30. Kayaknya ada kesalahan IP address ya. Kita ngepingnya di IP address yang salah sehingga tidak reply ya. Kalau kita lihat di sini IP address dari PC yang ada di MikroTik 4 itu menggunakan IP address 30.5.
Makanya 30.4-nya tidak bisa ya. Kita ping lagi dan sudah berhasil. Oke, kita tes ping ke 20.4 juga sudah berhasil, ke 10.4 juga sudah berhasil, dan ke 40.4. Oke, sudah berhasil ya. Jadi seluruh router sudah bisa saling terkoneksi. Dan kita akan coba lakukan trace dari PC5, VPC5 di network. Pada MikroTik 4, kita akan coba trace ke 10.4 ya. Oke, jadi kita bisa lihat trafficnya itu melewati router MikroTik 2 ya. Oke, 10, 11, 14 ya, ke MikroTik 3. 10, 11, 14, selanjutnya ke MikroTik 1, dan sampai ke tujuan. Nah, kita akan coba putuskan rute yang ini ya. Kita akan coba putuskan rutenya. Harusnya sekarang kalau kita ping ya, kalau kita tes ping dulu. Kita ping dulu. Oke, masih time out ya. Jadi router di sini membutuhkan waktu untuk bisa melakukan recovery ya terkait jalur yang akan dilewati. Oke, jadi OSPF-nya akan memperbaharui informasi routingnya secara otomatis. Kita ke 10.1 dulu, apakah bisa? Ya bisa. Selanjutnya kita ke 10.4 ya. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa direcovery otomatis oleh si router. Selanjutnya kita akan coba koneksikan kembali kabelnya ya. Oke. Sekarang kita akan tes konektivitas ya dari PC yang ini ke sini. Pertama kita akan trace dulu ya. Kita akan trace dulu ke 20.4. Oke, jalurnya cukup hanya 3 hop ya ke 11. Kita akan putuskan rute yang ini. Oke, harusnya dia bisa mengarahkan trafficnya agar bisa memutar ya. Kita ping dulu ke 20.4, apakah masih sudah bisa? Oke, masih RTO ya, jadi router SPF-nya membutuhkan waktu untuk memperbaharui informasi routing. Oke, jadi di tabel routing ini akan ada perbedaan yang dilakukan secara otomatis ya. Jadi karena ini routing dinamis, maka perubahan itu akan dilakukan secara otomatis. Kita cukup menunggu sampai proses update tabel routingnya selesai. Kita bisa lihat sudah selesai proses update tabel routingnya dan sekarang sudah bisa terkoneksi ya. Tentunya dengan jalur yang lebih jauh ya dibandingkan yang sebelumnya. Karena prinsipnya OSPF di sini adalah mencari rute atau jalur terpendek untuk bisa mencapai tujuan. Oke, kita bisa lihat dia akan memutar networknya ya ke 10, 11, 14, ke 10, 10, 1, ke sini dan sampai ke tujuannya. Oke, sekian video kali ini. Semoga informasi ataupun tahapan konfigurasi OSPF pada perangkat MikroTik router OS versi 7 pada video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.